犯罪啊！ Hai teman-teman, untuk kamu yang suka nonton film kungfu pasti udah nggak asing kan sama ilmu bela diri Wing Chun? Nah, kali ini saya akan bawain alur cerita film berjudul Ip Man tahun 2008. Berkisah tentang Master Wing Chun bernama Ip Man diperankan oleh aktor Donnie Yen. Di film pertama ini, Ip Man berjuang untuk mengangkat martabat bela diri China dari penjajah. Penasaran sama aksi heroiknya Ip Man? Kuy, langsung aja kita ke ceritanya. Berlatar di kota Foshan, China, pada tahun 1935, kota ini sangat makmur, dikenal sebagai pusat perkembangan beragam jenis ilmu bela diri. Ini dia pemeran utama kita, namanya Ip Man. Dia hidup makmur serta berkecukupan juga baik hati. Di kota Foshan, setiap master sangat suka mengajak rivalnya untuk adu mekanis buat cari tahu skill siapa yang paling jago. Saking jagonya, secara rutin banyak banget master yang mengajak Ip Man buat buy one. Salah satunya Master Liu. Setelah kenyang, mereka mulai berduel. Setiap ada pertarungan, pasti dilakukan tertutup di dalam rumahnya. Biar kalau rivalnya kalah nggak merasa malu dan tercoreng nama baik perguruannya. Tapi ternyata ada seorang cowok bernama Yuan nggak sengaja menyaksikan pertandingan mereka saat mengambil layangannya yang nyangkut di pohon. Karena nontonin pertandingan sampai selesai, dia jadi tahu kan siapa pemenangnya. Pulang dari rumah Ip Man, dia langsung mampir ke restoran tempat kakaknya bekerja. Dia malah ngegosipin Master Liu. Skillnya payah banget, KO hanya dalam satu pukulan. Tak terima mendengar hal itu, Liu langsung mendatangi Yuan dan ingin menghajarnya. Tapi Yuan malah merengek ke Ip Man yang kebetulan lagi ngopi bareng Chuan, pemilik restoran, untuk minta dibelain. Ip Man diam aja. Sedangkan kakaknya yang bernama Lin langsung memarahi kelakuan adiknya yang akhirnya kabur karena malu. Kemudian datang seorang kepala polisi songong bernama Li. Dia memberi peringatan akan menangkap siapapun yang membuat keributan di wilayahnya. Dan menekankan bahwa sekarang ilmu bela diri itu udah gak zaman lagi. Zamannya pakai senjata. Keesokan harinya, Lin datang membawa kabar kalau di pusat kota sedang terjadi keributan. Dari desa tetangga, sekelompok pria yang dipimpin oleh ketuanya bernama Jin datang ke Foshan untuk menantang semua master bela diri. Ia langsung menantang master pertama yang ia temui. Gerakannya sangat lincah, pertahanannya sangat kuat. Dengan mudahnya ia membalas pukulan lawannya hingga terjatuh tak berdaya. Lanjut, ia melawan seorang master pedang. Lagi-lagi dia sigap menangkis setiap serangan lawan. Nggak pakai lama, dalam hitungan menit aja lawannya udah berhasil dilumpuhkan. Masih tak puas dengan dua kemenangannya, dia lanjut melawan Master Liu. Suasana semakin panas, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pertarungan mereka. Hasratnya menggebu-gebu sampai Master Liu nggak dikasih kesempatan untuk mencuri nafas. Pokoknya dihajar habis-habisan sampai tangannya patah dan KO. Bukannya puas, mereka malah kecewa, meremehkan semua ilmu bela diri di situ. Cemen banget. Kalau kayak gitu, untuk membuka cabang bela diri baru dan mencapai tujuan mereka menjadi nomor 1 di Foshan mah easy. Bapak penjual makanan malah nantangin kalau dia belum ketemu Ip Man yang terhebat di kota Foshan. Membawa kesombongannya, Jin datang ke kediaman Ip Man memaksa untuk bertarung. Tapi Ip Man menolak karena menghormati permintaan istrinya yang tidak ingin ada keributan di rumah. Bukannya menghargai keputusan nyonya, Jin malah ceng-cengin kalau Ip Man termasuk tipe suami takut istri. Mendengarnya, nyonya pun jadi kesel kan, langsung deh mengizinkannya bertarung, asalkan tidak merusak propertinya. Wing Chun, Ip Man. Serangan pertama diluncurkan, Ip Man santai aja, cuman menangkis tanpa perlawanan. Bukannya berhasil menjatuhkan Ip Man, malah ngejatuhin vas bunga dan perabotan milik nyonya. Gemesin, tiba-tiba anak Ip Man datang sepedaan nyampein pesan dari ibunya kalau ayah nggak bertarung, semua perabotan di rumah bakalan hancur. Yang tadinya santai, sekarang dia mode serius on. Baru mulai dari skill 1 aja udah bikin Jin ketar-ketir sampai nemplok di lantai. Merasa tak mampu melawan dengan tangan kosong, Jin pun melawan dengan pedangnya.
Ditabok pakai kemoceng nggak tuh? Udah kayak anak nakal yang disebat-sebat sama bapaknya langsung dong terpojok kesakitan. Akhirnya Jin mengaku kalah, disorak-sorakin warga disuruh balik tuh ke desanya. Emang boleh sehebat itu? Semenjak itu semua orang ingin menjadi muridnya, tapi ia menolak. Pada tahun 1937, Jepang mulai menginvasi Cina, membuat kualitas hidup di Fosan menjadi merosot. Tak banyak orang yang selamat, bahkan rumah Ip Man juga disita dan dijadikan markas besar Jepang. Hidup dalam kekurangan membuat Ip Man terpaksa harus bekerja di sebuah tambang batu bara agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Dia bertemu dengan Lin, teman lamanya, dan juga Lee yang kini menjadi penerjemah bahasa Jepang. Dia mengumpulkan para master yang mau bertarung kungfu dengan tentara Jepang dan mengiming-imingi mereka dengan hadiah beras. Tergiur dengan hadiah, banyak master-master yang mau ikut, sedangkan Jin ikut dengan niat untuk bertarung dengan Jepang. Di tempat bertarung, terlihat Liu mendapatkan beras berkat kemenangannya melawan seni bela diri Jepang yaitu karate. Jin pun jadi semangat mau langsung bertanding. Jenderal Muira yang menyaksikan pertandingan ini juga ingin bersenang-senang serta memamerkan kehebatan karate. Dengan sombongnya dia langsung mau 3 lawan 1. Kukira cupu, ternyata suhu guys. Nggak sampai 5 menit 3 lawannya langsung KO. 2 orang minta menyerah aja. Tapi Lin nggak mau kalah, malah menyerang dari belakang. Membuatnya harus menerima beberapa pukulan fatal. Naasnya, tendangan terakhir membuatnya tewas. Keesokan harinya, Ip Man yang seharian tidak melihat Lin kemudian menanyakan keberadaannya kepada Lee. Lee malah pura-pura nggak tahu. Untuk mencari tahu keberadaan Jin, akhirnya Ip Man mau ikut bertarung. Sesampainya di TKP, dia melihat Liu yang sedang bertarung dan memperhatikan setiap gerak-gerik bela diri karate. Karena kelelahan, akhirnya Liu menyerah. Tapi Kolonel Sato yang kejam malah membunuh Liu yang hendak pulang. Ip Man yang geram melihat kelakuan mereka langsung mengajukan diri untuk bertarung. Gak tanggung-tanggung, langsung melawan 10 orang. Sato cuma bisa ngeremehin permintaan Ip Man. Pertandingan pun dimulai. Ip Man menghajar satu persatu siapa aja musuhnya yang maju. Bahkan mematahkan tulang belulang mereka hingga menumpuhkan semua tentara Jepang yang melawannya. Miura sangat kagum dengan skill Ip Man, kemudian memberinya 10 karung beras dan menyuruh Ip Man untuk datang lagi. Tapi Ip Man menolak, karena tujuan ia bertarung bukan untuk mengemis beras, melainkan memperjuangkan martabatnya sebagai orang China. Kemudian, dia pulang dengan membawa beras penuh darah yang tadinya diperjuangkan oleh Master Liu dan diberikan kepada keluarga Master Liu. Dia juga memarahi Lee yang berkhianat karena udah diam aja ngeliat rakyatnya ditindas. Di hutan, Jin Yun dan komplotannya membegal mobil yang melintas. Kemudian ia membawa mobil itu ke pabriknya, memaksa bosnya untuk menebus mobil tersebut. Melihat ayahnya dihajar, anaknya yang bernama Yao langsung kabur minta pertolongan dari Ip Man. Sayangnya mereka datang terlambat. Jin dan komplotannya udah pergi. Gara-gara kejadian ini, mereka meminta Ip Man untuk mengajari mereka Wing Chun. Mempertimbangkan keadaan yang kritis, akhirnya Ip Man mau melatih semua orang di pabrik. Dari anak kecil hingga lansia ikut berlatih, sembari melakukan pekerjaannya. Selain sibuk mengajar, kini Ip Man bisa meluangkan waktu untuk anak dan istrinya. Tibalah hari di mana Jin datang menagih uang. Yao dan karyawan pabrik semuanya melawannya. Ya, walaupun nggak sesuai ekspektasi, maklum ya masih newbie, jadi mereka tetap kena hajar. Untungnya, Ip Man datang membantu. Situasi semakin tak terkendali. Curangnya, mereka melawan menggunakan senjata tajam. Karyawan pabrik pun mundur. Sekarang Ip Man harus melawan semua komplotan sendirian, hingga tersisa Jin dan Yuan. Hebatnya, Ip Man melawan mereka hanya dengan sebatang gala. Agar tak kewalahan, ia melumpuhkan Yuan terlebih dahulu, menjatuhkannya. Selanjutnya, dia berfokus melawan Jin. Melumpuhkan kakinya bahkan menamparnya. Karena kesakitan, akhirnya Jin kabur bersama komplotannya. Sebelum Yuan pergi, Ip Man memberitahunya bahwa kakaknya telah mencarinya selama ini, dan kini kakaknya telah tiada. Dia meninggal saat berjuang melawan Jepang hingga akhir hayatnya.
Di sisi lain, Ip Man sedang dikejar-kejar oleh Miura. Lee berusaha membantunya. Ia menyembunyikan keluarga Ip Man di rumahnya. 話你唔返廠，你唔好返去，知唔知啊？ Hingga pasukan Jepang datang membuat kericuhan di pabrik hanya untuk mencari Ip Man. Tidak mau ada orang lain yang terluka, Ip Man pun menyerahkan diri kepada pasukan Jepang yang sedang menyergap pabrik. Hampir aja ia dibunuh oleh Sato. Untungnya ditahan sama Miura yang kagum dengan kehebatan Wing Chun. Kemudian meminta Ip Man untuk mengabdi pada kekaisaran Jepang dan mengajari mereka Wing Chun. Lagi-lagi Ip Man menolak. Dia lebih memilih untuk melawan Miura daripada menjadi budaknya. Sebelum dibawa pergi, Ip Man berpesan pada Chuen untuk membawa anak istrinya keluar dari Fosan. Miura menyetujui permintaan Ip Man, juga berniat bertarung secara adil. Beda dengan Sato yang takut kalau Miura kalah akan mencoreng nama baik kekaisaran Jepang. Dia langsung mengancamnya. Jika Ip Man menang, Sato akan tetap membunuhnya. Tibalah hari pertarungan. Dengan memakai karate gi serta sabuk hitam, Miura sudah menunggu di mimbar. 你哋唔配學我哋中國武術。 Pertarungan ini diadakan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat China. Baru pemanasan aja Ip Man udah berhasil menabok Miura, membuat Sato jadi ngelirik kesal. Dalam beberapa kesempatan, Miura terus mencoba untuk menjatuhkan Ip Man dari mimbar. Sedangkan Ip Man terus bertahan sembari mencari kesempatan untuk melumpuhkan lawan. Hingga ia berhasil menjatuhkan Miura yang menerima pukulan bertubi-tubi secara nggak terduga. Di perjalanan, Chun udah berusaha untuk membawa kabur anak dan istri Ip Man. Tapi istrinya memaksa untuk melihat pertandingan Ip Man karena ini pertandingan antara hidup dan mati. Dia nggak mau kehilangan suaminya. Ip Man benar-benar all out melakukan pukulan terbaiknya. Sama seperti di saat dia latihan, setiap pukulannya membuat lawan tak berkutik, pasrah hingga terluka parah dan terduduk lemas. Pertanda Ip Man memenangkan pertandingan diiringi dengan sorakan kemenangan dari rakyat China. Sato yang gak bisa menerima kekalahan beneran menembak Ip Man. Rakyat pun ricuh. Dalam keadaan terluka parah, Ip Man dan keluarganya dibawa keluar dari Fosan. Pada tahun 1945, Kekaisaran Hiroto Jepang mengumumkan kekalahannya yang tak bersyarat. Perang pun berakhir. Cina akhirnya menang setelah 8 tahun dijajah. Pada tahun 1949, Ip Man memulai kehidupan baru dengan tinggal di Hong Kong. Nah, itu dia kisahnya teman-teman. Jangan subscribe dan komen video ini kalau kamu mau ketinggalan video selanjutnya, karena saya mau lanjut ke cerita Ip Man merintis Wing Chun di Hong Kong. Sampai jumpa!